Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Apa kabar? Pasti baik dan luar biasa. Ibrani 13 ayat yang ke-15 dikatakan dalam firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh karena Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, pasti kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengundang untuk kita berdoa. Mari Bapak Ibu kita saat teduh sebentar. Tuhan Yesus, kalau kami lihat alam semesta, kami kagum Tuhan, karena kami memiliki Allah Sang Pencipta yang luar biasa. Kalau kami melihat bagaimana karya-Mu dalam hidup kami orang berdosa, kami tidak layak, tapi Tuhan memilih dan membenarkan kami, bahkan Tuhan menguduskan kami. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Dan
memuji menyembah Dia. Ya Tuhan,
amin. Saudara, waktu berdoa saya seperti melihat ada kalimat begitu, sebuah kata valuables, berharga, berharga. Saudara, anak-anak ini berharga di mata Tuhan. Di tangannya ini bahan mentah ini akan menjadi permata yang tidak terpikirkan. Saudara, jangan remehkan ketika didoakan anak-anak ini berharga, berharga. Saya percaya sekali saudara bahwa Tuhan bekerja dari anak-anak ini akan muncul menjadi para pemimpin orang-orang besar. Dari gereja ini akan lahir melesat ke depan seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikian anak-anak ini akan ada di dalam tanganku, kata Tuhan. Mereka akan melesat ke masa depan, mencapai sasaran. Bapa di surga, berkati anak-anak ini Tuhan. Engkau yang melatih mereka, Engkau yang membimbing mereka Tuhan. Ketika kami orang tua mungkin tidak sempurna, ketika kami sebagai opa, oma, kami banyak meninggalkan perkara yang tidak berkenan. Tapi Engkau Allah yang ajaib. Mulai sekarang Engkau ambil alih Tuhan, turunkan roh-Mu yang kudus ke dalam diri anak-anak kami. Jadikan mereka Tuhan menjadi orang-orang besar, orang-orang yang bernilai Tuhan, yang mempunyai nilai tinggi di hadapan-Mu. Segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati para orang tua, opa oma yang membawa anak-anak ke tempat ini, yang setia, yang mempercayakan anak-anak. Kau sendiri berkati Tuhan, biarlah orang tua menjadi teladan, memberitakan kebaikan-Mu untuk anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan Agape Kids, tim yang luar biasa ini yang melayani, yang bernyanyi bersama anak-anak kami, memberkati mereka Tuhan. Engkau lindungi juga seluruh tim Agape Kids. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Selamat beribadah anak-anak. Bapak Ibu boleh memberi salam, boleh menyapa, mungkin tadi belum sempat ya. Oke, yuk kita beri salam satu dengan yang lain. Kita adalah orang-orang yang pernah ditolong dan selalu akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan menetapkan, Tuhan
Yesus dari kematian, kuasa juga ada dalam hidup kita, amin. Kita punya Allah yang tidak tertandingi. Kami bangga kepadamu Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan.
tiap detik, tiap nafas kehidupan. Betapa kami sangat bergantung dan membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa menjalani kehidupan tanpa bergantung dan berserah kepadamu. Berbicaralah kepada hamba-Mu Bapa Gembala kami. Kami berikan hati kami untuk boleh ditabur dengan firman-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jam percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam saya mengundang untuk jemaat boleh kembali berdiri. Engkau ku perlukan, kepada Bapak Gembala, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Orang yang tidak memerlukan Tuhan merasa kuat, sesungguhnya dia ada dalam resiko besar. Saya sering melihat orang yang pikir dia sudah berhasil dengan rumah, dengan harta, dengan kekayaan. Dia merasa sudah tidak perlu Tuhan. Dia pikir hidup ini sudah bisa dia jalani karena dia sudah miliki segalanya. Ada kemudahan, ada kehebatan, ada bisnis yang stabil. Tapi orang itu beresiko. Seperti naik kendaraan, dia tidak tahu berapa banyak bensin yang dia miliki. Dia tidak tahu, mungkin hanya 1-2 kilometer lagi segalanya akan hilang. Tapi saudara, berbahagialah engkau yang berkata, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Saudara butuh Tuhan, saya butuh Tuhan.
sekali lagi katakan, setiap jaya Tuhan di dalam perlukan dunia dan bersama berlarilah. Hidup ini rapuh, saudara. Hidup ini hanya seutas tali. Dituliskan maka tali kehidupan itu diputuskan. Jadi sebenarnya bukan terdiri dari kekuatan, kekayaan ataupun gedung yang mensupport kita. Hanya seutas tali yang tipis. Tapi bersyukurlah saudara kalau tali yang tipis itu dipegang oleh Tuhan. Maka dia akan menyelesaikan. Dia akan menarik saudara. Dia akan membuat saudara sampai selesai dalam hidup ini. Dan engkau akan bersyukur atasnya. Untuk itu rendahkanlah hati saudara dan saya untuk menerima hadirat Tuhan. Datanglah sembah Dia bahwa Dialah awal dan akhir dari segala kehidupan kita. Bapa di surga, kami datang Tuhan, mau mencari Engkau Tuhan, air yang hidup itu. Engkaulah sumber segala sumber yang memberi kami kesejahteraan kehidupan, masa depan. Engkau memberi kami visi untuk melihat Tuhan bahwa hidup ini bukanlah perkara sia-sia. Engkau membuat kami kuat untuk melihat sampai anak cucu kami Tuhan berhasil menyelesaikan tugas perlombaan yang diwajibkan bagi mereka. Dan kami juga Tuhan, berkatilah momen yang baik ini Tuhan Yesus. Kami mau menyambut firman-Mu, hanya dengan urapan-Mu kami dapat paham, kami dapat mengerti, kami dapat mencerna akan segenap perintah-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus berbicaralah. Urapan-Mu menyertai kami semua, bukan hanya yang mendengar tapi yang memberitakannya juga. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim puji dan sembah dan juga tim multimedia yang sudah mempersiapkan dan mengawali akan kebaktian yang baik ini. Hari ini saya mau mengajak Anda mendengarkan kesaksian. Ada seorang wanita bernama Hana. Di dalam kesaksian ini kita akan sama-sama pelajari. Ternyata di dalamnya ada kesimpulan proyek Tuhan terhadap setiap saudara dan saya. Dan saya berharap proyek itu juga bisa dilakukan di gereja kita yang kita peringati hari ini sebagai ulang tahun yang ke-13. Kenapa Agape ini hadir di tengah-tengah masyarakat atau bagi kita semua. Siapa itu Hana? Alkisah ada seorang laki-laki di dalam perjanjian lama bernama Elkana. Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tofu bin Suf, orang Efraim. Dia mempunyai 2 orang istri. Saudara, nama istrinya bernama Hana dan Penina. Saya menduga Hana adalah istri yang pertama. Karena ditulis di situ bahwa Penina ayat berikutnya sebagai madunya. Jadi ini Penina ini adalah istri kedua karena Hana kedapatan mandul. Jadi tradisi dahulu sebenarnya Hana ini sangat disayangi oleh suaminya. Tetapi karena dia tidak melahirkan, saudara ingat cerita Yakub. Maka mereka butuh keturunan, mereka ambil istri kedua bagi Elkana bernama Penina. Di dalam ayat itu dituliskan bahwa meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Tapi bahasa Inggrisnya
Hana he gave a double portion. Jadi kalau di dalam perjanjian lama double portion itu anak sulung. Jadi sangat kuat dugaan bahwa Hana ini adalah istri pertama dari Elkana. Tapi karena dia tidak bisa melahirkan, Penina ini iri dengan perhatian suaminya yang tetap kepada istri tuanya. Tidak, meskipun dia lebih muda, lebih cantik, mungkin mempunyai anak baginya, tapi cinta dari Elkana ini kepada Hana. Bagaimana caranya Penina kemudian mengkerdilkan Hana? Setiap tahun mereka datang ke Yerusalem. Di dalam Yerusalem itu hari besar, di mana semua orang membawa anak, mengajarkan anak-anak kecil supaya menyembah Tuhan. Jadi ketika dibawa, Hana tidak bawa apa-apa. Penina gandeng anak, tapi ketika jalan, Penina ini menghina, mengecilkan citra diri dari Hana. Jadi setiap tahun Hana ke rumah Tuhan, Penina ini mengejek. Sehingga Hana gak kuat, dia gak mau makan. Tentu ya, harga diri kalau saudara tahu. Nanti saya akan ceritakan. Kekejaman manusia adalah saling menilai orang lain. Sistem manusia adalah sistem menilai. Coba saudara lihat satu orang. Orang itu lihat dari atas ke bawah. Sepatunya pakai apa? Mobilnya pakai apa? Cincinnya pakai apa? Jam tangannya apa? Jadi kekejaman itu adalah saling menilai. Sistem dunia ini mengajarkan sebuah sistem, you value people, menghargai orang lain hanya dari penilaian harta benda. Ini kejam. Orang yang agak gemuk dihina. Orang yang terlalu kurus dihina. Orang yang rambutnya acak-acakan dihina. Orang yang gak ada rambut dihina. Pokoknya dihina karena sistem pertukaran hina menghina. Ini manusia. Jadi ketika Thomas Hobbes berkata, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, saya pikir-pikir cuma mengeksploitasi secara ekonomi, tidak. Jadi sistem menghina, jadi citra diri ini penting. Saudara jangan jauh-jauh, saudara pikir, Pak Agem, pendeta sama pendeta aja saling menghina. Saling mengukur, berapa gereja lo? Menghina. Jadi inilah sistem yang jahat, yang terjebak. Dan semua orang masuk di dalam aliran besar ini. Sehingga orang tidak segan-segan berhutang demi mempertahankan harga dirinya. Sehingga tidak sering orang yang menipu, munafik dia supaya kelihatan keren di depan manusia. Karena apa? Karena yang salah adalah manusia menciptakan sistem strata kasta. Ini golongan orang kaya, ini golongan orang miskin. Ini golongan orang pintar, ini golongan orang bodoh. Kekejaman ini juga dialami oleh Hana. Jadi Hana ini menderita. Salah siapa? Orang ditulis Tuhan yang menutup rahimnya. Artinya apa? Saudara bilang Tuhan kejam, bukan. Ini kita tidak tahu ekonomi Tuhan ya. Kenapa satu orang diberi anak, satu orang enggak. Saya enggak paham
mujizat atau hikmat yang besar dari Tuhan. Ya singkat cerita, tanpa anak itu adalah aib bagi Hana. Penina memakai sistem ini menekan, tidak menyisakan rasa hormat. Semua menyalahkan dia. Saudara jangan pikir zaman sekarang enggak begitu. Saya ada pertemuan keluarga, saya marah. Karena ada satu saudara mengejek salah satu saudara saya yang lain yang belum menikah. Dia mengatakan seolah-olah tidak menikah itu adalah aib. Saya marah. Ini sistem penilaian, gak punya pacar dia, kenapa dia jadi aib? Ini yang aib matamu, kamu sudah terjebak dalam sistem murahan dari sistem dunia ini. Saudara banyak mengalami kemalangan ya. Kadang-kadang kemarin itu COVID-19, orang yang kena COVID itu dianggap aib. Saya bingung. Anyway, ini Hana ini tiap kali ketemu orang malu. Mengunci diri. Setahun sekali dia terpaksa harus ke Yerusalem. Mau tidak mau dia menemani suaminya sebagai kewajiban istri. Nah, citra diri ini adalah cara pandang terhadap diri sendiri baik oleh orang lain. Saudara harus memprotek, melindungi dirimu dari kekerasan pandangan orang lain dan terhadap anak-anak kita. Saya tidak segan-segan berlutut di depan anak-anak kita supaya dia tidak setiap kali melihat, oh ini ada raksasa besar. Saya akan duduk sama dia dan biar kepala saya ini sejajar dengan mereka. It's okay. Kenapa? Karena biar mereka itu merasa, kalau tadi saudara saya dari belakang, mungkin cucu Pak Awi ya, pegang tangan pagemnya, keras-keras, mantep dia. Saya pikir ya, anak-anak itu harus diprotek. Yang paling kejam adalah orang tua lagi marah. Bodoh kamu. Aduh. Itu anak diberi citra diri bodoh. Padahal yang bodoh siapa? Ya bapaknya lah ya. Kenapa kalau enggak punya anak bodoh emang bapaknya pinter? Jadi saudara kalau emosi jangan marah sama anak dengan sembrono. Marah dengan istri. Dasar kamu. Atau si istri marah kepada suami. Gentong nasi. Itu kan merek dagang terigu gentong nasi. Coba ini kan. Jadi dunia ini kejam karena saling merusak citra diri. Hana akhirnya mengadu kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Memang tidak ada jalan lain. Saya kalau lagi susah saudara, saya mengadu juga kepada Tuhan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, ini pendeta Eli ini, imam besar Eli, lihat dia, komat kamit. Tuhan ini, rupanya Hana bernasar. Kalau aku punya anak pertama, aku berikan kepada Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah gestur, sebuah tindakan. Tapi Hana ini luar biasanya. Dia bernasar. Singkat cerita, 1 tahun kemudian mukjizat terjadi, dia melahirkan. Kemudian dia tulis puisi. Ini puisi ini yang kita akan pelajari. Sebenarnya ini di dalam puisi itu ada intisari dari karya Tuhan, proyek Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 6.
Tuhan membuat miskin, Tuhan mematikan, Tuhan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, mengangkat dari sana. Jadi ini pengakuan Hana nih. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Hati-hati orang yang pikir dia itu pintar. Padahal Tuhan yang dia merendahkan dan Tuhan mempunyai proyek meninggikan. Apa yang dia tinggikan? Citra diri dipulihkan. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu, mengangkat orang miskin dari lumpur, mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan. Wah, ini proyek Tuhan. Membuat dia memiliki kursi kehormatan. Kalau saudara nggak percaya, saya mengalaminya. Tuhan mengangkat saya bisa duduk bersama para pejabat karena hanya seorang hamba Tuhan. Sebab Tuhan yang punya segalanya. Alas bumi di atasnya dia menaruh daratan. Saudara, inilah kesaksiannya. Tuhan mempunyai proyek besar. Proyek memulihkan citra diri. Ini kesimpulan Hana, kesimpulan gereja ini, kesimpulan saya. Tidak ada lain, Tuhan mau memulihkan kita, mengangkat kita dari lumpur, mendudukkan kita bersama para bangsawan. Tuhan berkehendak memulihkan saudara dari yang negatif, yang lemah, sekaligus banyak panah-panah yang tajam, tuduhan-tuduhan. Kita tidak mampu, kita orang berdosa. Tuhan berkehendak memulihkan citra diri yang rusak. God is in the business of restoring lives. Saya suka nih kalimat ini. Ini cerita seorang wanita yang harusnya dilempar batu karena kedapatan berzina. Sudah gone, sudah zero value, sudah tidak ada harganya. Sudah diloak juga tidak laku, sudah dilelang tidak laku. Tapi Tuhan proyeknya, dia suka orang yang seperti ini. Engkau miskin, engkau sulit, engkau telanjang, aku akan angkat. Hanya Yesus yang melakukan. Tidak ada nabi lain hanya memperkuat sistem menilai, menghancurkan orang lain. Lihat agama lain yang terus mengkafirkan orang lain. Maka Yesus berkata, jangan pernah engkau mengkafirkan akan saudaramu. Jangan pernah berkata dia gila. Itu adalah sistem nilai yang jahat. Ketika satu orang menganggap diri lebih dari orang lain. Proyek kita adalah membuat orang lain yang lemah untuk didudukkan bersama-sama. Saya pikir gereja ini harus ke sini ya. Gereja ini jangan jadi gereja yang hanya untuk menghakimi orang lain. Karena kita banyak mujizat. Oleh karena itu di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita penuh keberanian. Bahasa Inggrisnya bagus. Let us approach God's throne of grace with confidence. Jadi Tuhan itu memulihkan kita dari dosa supaya kita confidence. Kita ini ada harkat diri. Ada mungkin dosa kita udah kental ya. Merah seperti kirmisi. Badan Tuhan membersihkan kita sehingga kita tadi mengatakan terima kasih Tuhan. Wah, Tuhan kita bisa memandang Tuhan dengan confidence. Proyek Tuhan adalah membasuh kita dari segala dakwaan. Kalau saya baca banyak sekali ayatnya. Setelah saya mengerti proyek ini, Yohanes 15:15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang dia perbuat, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara, kalau ada yang melukai saudara,
Dia sedang melukai sahabat Tuhan. Tunggu tanggal mainnya. Saya ini saudara, setelah saya tahu usia saya 60. Sebenarnya saya belum tahu usia saya segitu banyak sih. Setelah saya lihat bertahun-tahun saya melayani. Saudara, God is vindicator. Vindicator itu dia membalas orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Tuhan. Dari mata saya sendiri saya lihat. Jangan pernah saudara, jangan pernah sembarangan engkau terhadap hamba Tuhan. Itu pesan saya. Karena mereka sudah dianggap jadi sahabat Allah. Saudara punya sahabat? Saya dulu waktu nakal saudara, bawa motor, gonceng satu orang, dia dari daerah timur sih. Begitu kesenggol, teman saya ini membabi buta, memukuli orang yang disenggol. Saya bilang, kenapa saya yang salah? Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu adalah sahabat saya. Begitu dia. Akhirnya kami dua masuk di Kapolsek, di interogasi, dicukur rambutnya lah waktu dulu. Tapi kalau sahabat pembelaan, apalagi Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Ini kesimpulan dari Rasul Paulus. Jadi dari semua isi Alkitab ini, saudara akan lihat bagaimana mengangkat orang yang berdosa menjadi sahabat dari hamba menjadi sahabat, dan menjadi anak. Jadi ini proyek besar Tuhan, big project. Tapi saya heran, gereja malah tempat orang mencaci maki, merendahkan orang lain, membuat orang satu lebih suci dari orang lain. Saya heran. Berarti gereja itu tidak paham akan proyek Tuhan yang besar. Citra diri perlu dipulihkan. Cara pandang terhadap diri sendiri. Saudara memandang diri sendiri harus dipulihkan. Karena itu sumber malapetaka. Citra diri yang lemah membuat orang mudah marah. Bahasa teknisnya overkompensasi. Dia dikit-dikit merasa tersinggung. Karena dia diomong dikit dia marah. Karena dia merasa dia hanya segini. Dia harga dirinya diambil, dia marah besar. Berlebihan menanggapi sesuatu, mudah tersinggung, dikit-dikit marah. Merasa terhina, padahal tidak ada yang menghina. Di restoran lagi makan, tiba-tiba saya duduk di restoran lagi makan, duduk. Ini restoran, ini meja nggak ditulis reserve, saya duduk, tiba-tiba datang. Begini dia ngomong, orang itu gini, saya udah duduk. Kan bisa aja merasa, waduh emang cuma dia yang bayar, saya juga bayar. Tapi saya pikir harga diri saya bukan cuma digini-giniin. Ternyata yang gini-giniin ini adalah asisten dari satu bos, mungkin nggak tahu siapa. Gini-gini, saya bilang, oh ya udah, fine. Kamu mensuruh saya di mana? Oke, saya ini hamba Tuhan, buat apa ribut? Nanti viral pendeta GKNS Karawaci ribut gara-gara meja kan? Ya pindah ke situ ya pindah aja, it's okay. Harga diriku bukan seukuran meja. Saya pindah ke situ. Dari belakang bosnya datang. Dia marahin sih yang gini-gini tadi itu. Dia gini-gini. Dia lihat saya. Saya lihat dia. Lihat-lihatan kan biasa ya. Terus dia datang. Bos sudah, maaf saya tidak tahu. Ini bos ini nggak tahu kenal saya atau saya juga nggak tahu dia. Oh it's okay Pak, saya di sini makan. Saya bilang, saya lagi lapar mau makan. Oke, setelah selesai saya mau bayarin, udah dibayarin. Mendingan diusir 3 kali ya.
Saudara, jangan terlalu mudah tersinggung. Dia bukan bosnya kok. Itu kan pembantunya. Pembantunya itu yang punya citra diri kecil. Gini-gini gitu kan. Sebenarnya yang salah siapa? Bukan bosnya. Kalau kita marah-marah, bosnya siapa? Mentang-mentang. Kan orang suka pakai itu ya. Kata-kata mentang-mentang. Jangan mudah tersinggung. Saudara, kalau digeser orang ya wis lah. Karena aku berharga di mata Tuhan. Manusia menilai saya sementara. Hari ini dipuji-puji, besok bisa orang yang sama bisa menghina-hina. Itu yang terjadi oleh Rasul Paulus bukan? Jadi dia kena ombak besar. Semua orang bilang, wah ini dewa nih akhirnya bisa menjinakkan ombak sampai di Pulau Malta. Waktu dia ngambil kayu bakar digigit ular. Semua orang bilang, wah ini orang terkutuk. Padahal penduduk desa yang sama yang memuji dia, penduduk desa yang sama menghina dia. Aduh, manusia ini. Saudara, harga diri saudara penting, citra diri. Bukan orang lain. Look at yourself. Berbanggalah saudara, karena saudara, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Saya nggak habis pikir, saya ini orang berdosa. Akhirnya Tuhan tidak pernah menghitung dosa saya. Sehingga saya diberikan kehormatan untuk melayani dia. Berdiri memanggil namanya. Citra diri penting. Citra diri buruk suka meremehkan orang lain. Kalau saudara lihat orang yang suka meremehkan orang lain terus, yang terus menerus mengecam orang lain. Jangan-jangan harga diri dia sendiri kerdil. Dia mau orang lain lebih rendah dari dia. Ada saudara saya terus mengecam saudara juga yang lain. Yang gak punya uang dikecam terus. Ini permainan saudara juga terjebak dalam saling menilai. Mencela orang yang lebih beruntung, orang yang lebih kaya. Kok orang kaya dicela sih? Aduh. Ya dia punya rezeki, Anda punya rezeki, nggak usah lah. Orang berhasil kenapa dia mencela? Karena citra dirinya buruk. Membuat orang, kalau orang citra dirinya buruk itu menghambat dia mendapat mimpi besar. Dalam Bilangan 13 ayat 33. Jadi kamu lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Ini Bilangan 13 ini ceritanya bangsa Israel sudah ada di penghujung perbatasan memasuki tanah perjanjian. Ini adalah padang gurun. Dikirimlah 12 pengintai. Ketika masuk, mereka melihat diri mereka sebagai belalang. Kesian gak? Padahal Tuhan membelah laut bagi mereka. Tapi ketika di depan ini, mereka ketakutan. Dan citra dirinya buruk. Mereka melihat diri mereka seperti belalang. Demikian juga para orang Kanaan itu menilai kami. Jadi saudara, jangan kecilkan dirimu. Saya minta tolong satu, ini hanya Anda yang bisa lakukan. Sebagai pendeta saya mau bantu, tapi jangan
meremehkan dirimu sendiri karena keadaanmu apapun itu. Ada unsur melihat diri lemah. Ini membuat bangsa Israel tidak mencapai cita-citanya. Saudara, Hana diangkat harkat dirinya. Bukan untuk jadi sombong, bukan. Karena justru Hana ketika anaknya yang pertama bernama Samuel yang akan menjadi nabi besar. Dia berikan kepada Tuhan karena ini dia tahu inilah mulai asal muasal dari semua yang aku dipulihkan. Jadi sudah benar saudara. Saudara memberikan dirimu hari pertama dari harimu kepada Tuhan. Kebaktian seperti ini. Sudah benar. Karena kita giving Him the best. Jadi kalau kita sudah dipulihkan sekarang maka tegaklah sekarang kepalaku memandang orang. Saudara, dulu saya adalah pria yang pemuda yang pemalu. Saya kuliah berusaha untuk. Jadi di keluarga saya ini 2 orang. Kakak saya Abraham itu memang orang pinter sih. Smart, selalu disayang oleh orang tua. Dipuji di mana-mana, ini the best. Anak sulung. Bisa ini. Namanya juga Chun Yen, penuh dengan udah ganteng, penuh bakat gitu. Jadi udah dari namanya udah keren lah dia. Wah, segalanya dikit-dikit dialah, pokoknya he's the best. Kalau saya pulang ya habis berantem, muka robek-robek dikit, baju orang lain karena baju saya udah robek dipukul orang dan seterusnya. Jadi tiap kali ibu saya selalu bilang dia ini nomor 1. Memang anaknya baik sih. Pulang rumah sekolah, belajar, mana pernah dia. Saya pulang udah ngilang. Pulang cuma titip sepatu doang. Ibu saya lihat, oh sepatu udah ada. Ibu saya sibuk dagang kan. Lihat, oh anaknya udah pulang. Dia lihat sepatu. Saya lihat, ibu saya kodenya lihat sepatu. Kadang-kadang saya kirim orang untuk taruh sepatu saya di situ. Sayanya masih ada di lapangan bola, lagi kejar-kejaran atau apa. Singkat cerita, saya berusaha merebut citra diri yang buruk. Memang sih, kalau saudara pikir bagus dong, saya belajar habis-habisan, gak mau kalah lah. Pokoknya gak mau kalah. Tapi gak pernah dapat perhatian itu ya, memang gak perlu sih sebetulnya. Jadi karena haus pujian seperti itu, membuat saya minder, mudah tersinggung. Kalau ada orang yang lebih sedikit, saya tersinggung, tidak mau kalah. Jadi pemuda yang murung, tidak pernah bisa menikmati masa muda saya, kecuali dengan bersaing, berkelahi, mau menunjukkan harga diri dengan cara kompensasi, overkompensasi, melakukan kejahatan. Tapi singkat cerita, muka murung saya ini ditangkap oleh Tuhan. Tuhan berkata, tidak perlu kayak begitu. Aku mengasihimu, kata pendeta itu, saya masih ingat. Saya nangis. Saya sadar bahwa ini bukan jalan pemulihan citra diri, bukan dengan membuktikan. Saya sadar I should never. Saya harusnya gak masuk dalam permainan ini. Permainan membuktikan. Saya harus mengizinkan Dia yang mengangkat aku. Setelah itu saya nangis terus. Mengerti rencana Tuhan. Dan Tuhan pulihkan.
Saudara, citra diri ini penting. Jadi wanita di Perigi Yakub, wanita ini punya 6 orang suami gonta-ganti. Dia sinis ketika ketemu Yesus. Maka datang seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Yesus cuma ngomong, beri aku minum. Coba jawabnya perempuan itu. Masa kamu orang Yahudi minta minum sebagai seorang Samaria? Jadi sinis kan. Orang minta minum, ya kasih aja minum dong. Saudara ada yang minta minum, tiba-tiba saudara bilang, masa sih kamu orang Sunda minta ke saya minum? Ini kan rasisme. Sudah mengajak kepada kesukuan, orang cuma minta minum. Jadi itu karena luka. Jadi luka itu membuat permintaan sederhana juga jadi ruwet. Yesus kan ngetes, aku minta minum. It's a very simple ask. It's sangat mudah, sangat sederhana, cuma minta minum. Ya timba kasih minum, udah. Tapi perempuan ini masa sih? Kira-kira kalau begini, nggak salah kamu minta minum sama saya. Jadi ada nuansa mengkritik, sinis. Belum beres citra dirinya. Yesus kemudian menawarkan, kalau begitu kamu jangan aku yang minta, kamu minta ke saya, aku berikan minum. Ketika dia minum, dia sadar. Wanita ini pulih. Citra diri ini banyak faktornya, saudara. Salah satunya adalah keadaan. Seperti tadi, mungkin saudara dari keluarga yang tidak beruntung. Mungkin broken home. Saya mau memberikan diri untuk melayanan anak-anak muda di tempat ini. Bagi engkau yang broken home, biar kami ini jadi hamba Tuhan, menjadi bapa rohani. Saya mau pulihkan citra diri. Karena salah satu faktor ini adalah orang yang merasa dirinya broken home, dia takut. Atau kondisi ekonomi atau cacat bawaan. Ini adalah perusak citra diri. Tapi saya mau pagi hari ini menyampaikan, perusak citra diri yang paling besar dari segalanya adalah dosa. Saudara, setan itu disebut sebagai pendakwa. Jadi harga diri kita ini dihabiskan oleh si pendakwa ini siang dan malam. Apabila ada celah dosa, dia akan habiskan terus sehingga saudara gentar terhadap dunia ini. Makanya proyek paling besar dari Yesus adalah dia menghabiskan dosa. Dia menebus dosa supaya saudara dan saya tidak ada lagi tempat bahwa setan menuduh kita. Supaya dengan demikian maka saudara dan saya dipulihkan citra diri ini. Jadi ini proyeknya Tuhan Yesus adalah membersihkan kita dari dosa supaya citra diri ini kembali. Jadi berhentilah main-main dengan dosa. Kadang-kadang saya pikir orang kok suka main-main sama dosa. Dosa itu bukan hanya merusak kita untuk nanti akan ada api yang menyala-nyala. Tapi dia merusak citra diri. Saudara, laki-laki yang terjebak pornografi. Terus terikat, gak bisa lepas. Pagi, siang, malam nontonin itu terus. Gak bisa lepas. Saudara, dia ketika ketemu orang itu sesuatu ada rasa malu dalam hati. Saya ingin ingatkan anak-anak muda, engkau mendingan datang ke Pagem atau kepada konselor, kita bereskanlah. Dosa itu membuat orang tidak bisa berdiri tegak. Di dalam
Mazmur 32 selama ayat 3, 4 sampai 5. Selama aku berdiam diri, tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Ini puisi ya. Kalau puisi itu menggambarkan sesuatu itu bukan letterlek. Kalau saudara membaca puisi, saudara harus menghayal, menarik maksudnya. Dia kalau berbicara orang itu berusia 71 tahun adalah sudah habis itu penderitaan itu, saudara, bukan angka pasti. Banyak pendeta yang salah. Dia menafsirkan puisi dengan letterlek umur orang 71, bukan. Karena dia berbicara mengenai angkatan-angkatan 30 tahun, 40 tahun, ini puisi ya. Nilai-nilainya nilai musim panas, teriknya musim ini kan puisi ya. Bahwa Tuhan menekan, seolah-olah ada yang menekan. Memang dosa membuat kita ini tidak bisa pantas ketemu orang tuh merasa bersalah. Saudara pasti pernah ya, saya pernah mengambil barang teman saya. Jadi ketemu dia tuh malu luar biasa. Jadi padahal teman saya nggak tahu. Jadi ada yang menekan. Jadi memang itulah dosa. Akhirnya ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu Tuhan. Kesalahanku tidak lagi aku sembunyikan. Jadi dia ditebus. Maka aku mengaku kepada Tuhan pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Kalau saudara baca berikutnya, maka dia disegarkan tulang-tulangnya. Lihat apa yang terjadi setelah saudara dibereskan dari dosa. Maka terjadi pemulihan. Maka kita akan menjadi kuat. Saudara, ini berita baik. Bagikan kepada semua orang. Saudara, penebusan Yesus bukan hanya untuk dunia yang akan datang, tapi sekarang. Jangan saudara satu dengan yang lain memandang rendah. Saudara mulai ingat bahayanya sistem ini. Kekejaman dunia adalah menghina orang lain. Memberi nilai yang rendah kepada orang lain. Pemulihan citra diri harus membuat kita sadar siapakah kita ini. Citra diri yang pulih membuat kita harus sering menolong, melayani. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi Petrus menulis, bukan Israel lagi. Tadinya Israel dipercayakan 10 perintah Allah. Tapi sekarang dipercayakan salib Kristus kepada kita. Karena kita ini akan menjadi imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Maka supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar. Yang memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Dulu kamu bukan umat Allah. Tetapi sekarang kamu menjadi miliknya. Wah. Saudara kan ingat ada satu ayat ya. Yang wanita Sirofenisia berkata, tidak layak, kata Tuhan Yesus, tidak layak memberikan makan kepada anjing-anjing. Terus perempuan Samaria ini, biarlah aku sebagai anjing memakan remah-remah. Saudara pikir Yesus sedang mengatakan dia anjing? Sebetulnya tafsiran saya, wanita ini sendiri sudah menganggap dirinya sebagai keturunan yang lebih rendah. Dia sendiri dalam hatinya sudah menganggap dirinya seperti anjing. Jadi Yesus sudah langsung mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Kamu pikir kamu ini seperti anjing, kamu mau makan. Jadi Yesus hanya memperkuat apa yang sudah ada di dalam hatinya. Yang terjadi adalah kemudian wanita itu berkata, kalau boleh aku makan saja. Terus Yesus mengatakan, lihat. Sebenarnya ini iman orang ini lebih hebat. Jadi Tuhan mengangkat wanita ini. Jadi saudara,
Kita dulu ini dianggap orang kelas 2. Orang Timur Tengah ini suka menganggap bangsa lain itu kelas 2. Orang Timur Tengah ini merasa dia paling tahu. Padahal kalau dibaca dari sini, anak sulung, anak bungsu yang akhirnya dipercayakan lebih. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mengangkat kita menjadi umatnya. Beda kita sama orang Timur Tengah itu sudah gak ada. Makanya di dalam kitab Roma, susah payah Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita ini tidak ada beda. Kelebihan bangsa Israel hanya dipercayakan tapi mereka sia-siakan. Maka kita adalah cabang ini dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus. Berbanggalah saudara. Sampaikan berita ini kepada banyak orang. Saya tutup dengan ini. Ada gambar how others sees you is not important. Saudara lihat nenek ini, dia begini, di mata dia adalah seorang penari yang masih bisa ikut di dalam tamborin. Dia bukan umas. Buat dia gak penting orang lain ngomong. Jauh lebih penting how you see yourself mean everything. Biarlah kita dipulihkan. Kita dipulihkan cara memandang diri. Saudara, saya undang para pemain musik. Saudara, gereja kita ini unik ya, 13 tahun. Saya sudah minta izin sih. Tina dan Jaya, saudara kenal ya, Tina salah satu song WL kita dan Jaya yang biasa ada di belakang layar. 13 tahun yang lalu mereka tidak punya anak. 2 kali keguguran. Jadi Ibu Tina ini mempunyai masalah. Mulai dari lupus, kekentalan darah dan seterusnya. Bayi yang ada di dalam ini selalu di-reject oleh tubuhnya. Jadi saya sebagai gembala dari gereja di seberang kali, doakan dia terus. Ketika kedapatan hamil, dia harus suntik tiap hari, suntik. Dan ketika itu dia nangis, dia ragu apakah ini bayi akan berhasil atau tidak. Kita pindah ke gedung ini 13 tahun yang lalu. Di gedung ini dia melahirkan anaknya yang bernama Darlin ini. Saya pikir ini ada nilai profetiknya Bapak Ibu Saudara. Karena saya berbicara mengenai Hana di ulang tahun. Saya mau mendoakan bagi mereka yang merasa hidup ini ada yang kurang. Mungkin yang belum memiliki anak. Mungkin yang belum memiliki jodoh. Mungkin yang belum memiliki sesuatu yang normal. Saya pikir hari ini beritanya ini. GKNS Agape ini punya ikut proyek besar. Kita mau pulihkan citra diri. Kita mau jadi alat supaya gereja ini bisa memulihkan. Kalau Tina dan Jaya akhirnya dipulihkan. Kemarin saya minta dia ngomong sih, dia gak mau. Tapi saya sudah minta izin. Jadi di penghujung ini saya mau mendoakan beberapa orang. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan mulialah. Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi, kemuliaan-Mu di
betapa. Saya undang Jack sama istri. Ada lagi yang mau didoakan supaya memperoleh keturunan. Nah, ini bisa di depan. Namamu diagungkan, Tuhan akan pulihkan kemuliaan-Mu di surga. Ada lagi saudara. Bila ku pandang ke langit, bulan dan nyala, ku heran Kau memperhatikanku. Yes, Kau pilih dan kasihku. Kebal sama istri aja ikut juga. Kau selamanya. Saudara, Tuhan mau memulihkan. Biar hadiah bagi gereja ini hari ini bukan gedung yang besar, tapi Tuhan memulihkan umatnya. Mulialah namamu Tuhan, ditinggikanlah Engkau Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan sehingga Engkau memperhatikan? Pulihkan Tuhan akan anak-anak-Mu yang maju di depan ini satu persatu Tuhan. Dari semua tuduhan-tuduhan. Ada yang begitu kejam menuduh mereka Tuhan, meremehkan mereka. Tapi hari ini Tuhan, pulihkan Tuhan. Tuhan jamah Engkau dalam nama Yesus. Ya, terus. Engkau biji mataku kata Tuhan. Biarlah kesengsaraanmu akan diubahkan. Engkau akan seperti Hana. Bila ku pandang ke langit, terima kasih Yesus. Engkau pilih dan kasihku. Jangan engkau takut, teruslah engkau berpengharapan. Akan aku bukakan bagimu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan. Pulihkan Tuhan Yesus. Biar harga dirinya Tuhan Engkau mengangkatnya. Ya terima kasih Tuhan. Ya, dalam nama Yesus. Pulihkan dia Tuhan. Pulihkan Tuhan. Jangan engkau takut. Tuhan akan membela.
semua kata-kata yang melukai engkau saat ini, engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dipulihkan engkau. Jangan engkau takut lagi. Anak muda, engkau akan menuai. Aku melihat ada piala di tanganmu. Satu hari engkau akan mengangkat piala di depanku, kata Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Saudara, banyak mungkin dari saudara yang tidak maju karena satu dan lain hal. It's okay. It's okay. Kalau Tuhan percayakan untuk memimpin terus gereja ini, saya pikir ini akan jadi proyek kita bersama. Jangan pernah lagi menghina satu dengan yang lain, karena setiap kita ada struggle-nya. Ada perjuangan yang tidak mudah. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari yes, Tuhan bela engkau, Tuhan memberkati. Haleluya. Lakukan semua, Yesus yang oh terpuji. Sekali lagi, Allah yang bela, Allah yang Tuhan membela engkau, Tuhan mengangkatmu, menolong. Berkati Tuhan anak-anak muda yang sedang mencari pasangan, yang gentar mungkin. Jangan gentar lagi sekarang. Pasti lakukan semua, Yesus yang terima kasih Tuhan, Engkaulah yang meneruskan Tuhan Yesus. Biar gereja Agape ini Tuhan, biar kasih yang kami mau tawarkan Tuhan kepada banyak orang adalah kasih yang mengangkat harkat, kasih yang justru membuat banyak orang Tuhan menjadi berharga di mata-Mu. Mereka dipulihkan, disembuhkan. Kau tolong Tuhan anak-anak muda supaya mereka juga tidak merasa minder ketika ada banyak kata-kata yang tajam yang meluncur ke dalam diri mereka. Engkau proteksi Tuhan. Juga untuk orang tua Tuhan, terkadang banyak mengalami kata-kata yang kasar. Engkau tolong Tuhan Yesus. Terima kasih.
kasih Tuhan. Berkati jemaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan dengarkan pengumuman sambil kita edarkan kantong kolekte. Dan juga ada misi ya. Jadi gereja kita di Luwuk sudah mulai ada yatim piatu dan lain sebagainya, panti asuhan maksud saya. Jadi saudara bantu ya, Tuhan memberkati. Silakan ditayangkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKNS Agape terkasih. Selamat datang di ibadah minggu ini. Adalah sebuah anugerah dan sukacita besar bagi kita semua untuk bisa kembali beribadah bersama secara tatap muka di gereja ini. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di gereja ini dengan sukacita. Kiranya Anda merasa terberkati di ibadah hari ini. Yuk langsung saja kita simak informasi kegiatan dan pelayanan gereja selama minggu ini, sehingga kita juga bisa aktif terlibat di dalamnya. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan baptisan gelombang kedua yang diikuti oleh 18 orang. Kita doakan kiranya para peserta baptisan makin berakar mendalam, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Mengundang jemaat semua untuk mengikuti doa pagi setiap Sabtu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat di gereja. Kesehatian berseru melalui doa pagi ini kiranya membawa hadirat dan jamahan Tuhan atas pribadi kita, keluarga, gereja, dan bangsa negara Indonesia. Shalom adik-adik, ayo kita datang ke gereja untuk sekolah minggu, karena ibadah Agape Kids sudah onsite loh. Kelas Agape Kids pagi mulai jam 7 dan kelas Agape Kids siang mulai jam 10. Oke adik-adik, kita tunggu kehadirannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu mendukung misi pelayanan Luwuk, dapat mentransfer dana ke rekening 27770000665
Bank Maybank Cabang Sumarekon Serpong atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Tuhan Yesus memberkati. Agape Family Gathering pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 jam 12 siang setelah selesai ibadah raya kedua. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Teddy Angkasali, usia 86 tahun. Papa Hana Angkasali dan Papa mertua dari Pendeta Muda Budi Sentosa. Meninggal pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, jam 8 malam di Bogor. Gembala, pengurus, dan seluruh jemaat menyampaikan empati yang dalam. Kiranya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Mari kita rayakan kebaikan dan kesetiaannya dengan beribadah bersama hari ini dengan segenap hati. Tuhan kita ajaib dan mulia. Salam Unggah Hari. Bapak Ibu Saudara, bagi Anda yang jemaat baru yang belum terdaftar, Saudara, nanti di bawah ada meja untuk pendaftaran. Saudara daftar supaya kami lebih mudah melayani Anda. Jadi gereja kita ini akan coba pikirkan juga. Saya sedang mengajak sih supaya mungkin beberapa orang yang bisa mengurus BLT ya, bantuan langsung tunai untuk orang-orang juga di Luwuk di sana bagi yang membutuhkan. Jadi dengan tercatat di gereja Anda akan banyak mendapatkan perhatian gitu. Kita harapkan bisa membantu Anda lebih baik lagi. Baik, nanti jam 12 siang ada acara sesudah kebaktian kedua, ada siomay, ada apa lagi lah untuk ini tidak ada urusan dengan citra diri, ini hanya urusan perut dan nanti Anda datang makan. Jadi ada bakmi, ada apa macam-macam. Ini hanya sekedar acara rame-rame supaya saling kenal. Jadi saudara datang lagi saja di jam 12 siang ya, sesudah kebaktian. Tapi kalau mau ikut kebaktian lagi ya, it's okay juga. Nanti sesudah itu. Baik, kebaktian sudah selesai, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri. Semua baik, apa yang Engkau berbuat di dalam hidupku, semua baik, keramatan Kau jadikan hidupku. Sekali lagi, semua baik, semua baik, apa yang Engkau berbuat di dalam hidupku, semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Berkati Tuhan semua yang terlibat dalam pelayanan, mulai dari worship leader, singer, pemain musik, multimedia, kameramen, usher, kolektan, Agape Kids, semua Tuhan, sound system yang ada di belakang di sana, para pendoa, Engkau berkati Tuhan, pemain, para penari yang sudah mempersiapkan. Tuhan Yesus, kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar kami diberikan waktu ke depan Tuhan untuk melayani lebih baik lagi, menyerahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Bukan mencari pujian manusia, tapi hanya segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Berkati Tuhan jemaat ini Tuhan dengan kebaikan. Ketika masuk mereka sudah memperoleh kebaikan. Sebentar lagi ketika mereka pulang, kebaikan-Mu juga turun atas setiap mereka sehingga semua baik. Baik ketika hari apapun yang mereka harus hadapi, situasi apapun, semua menjadi baik. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita.
dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati saudara. Salam Ugahari.